Salam saudara, kali ini saya akan membahas tentang apakah kebaikan itu bisa menyelamatkan. Nah, jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama tentang kebaikan itu sendiri, kemudian yang kedua tentang ukuran keselamatan di dalam iman Kristen atau di dalam Alkitab. Yang pertama saya akan bahas dulu tentang kebaikan. Saudara harus paham bahwa baik dalam pandangan manusia itu belum tentu benar dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan manusia itu dipengaruhi oleh perasaan. Saya kasih dua contoh. Yang pertama, ada seorang anak yang sedang jalan-jalan dengan orang tuanya. Kemudian anak ini melihat sebuah handphone dan ingin agar orang tuanya membelikan handphone tersebut. Karena dia sering melihat teman-temannya main game fighting di handphone mereka. Karena orang tua ini tidak mau membelikan, akhirnya anak ini menangis dengan keras, berteriak. Kemudian orang tua yang melihat anaknya seperti itu tidak tega dan merasa kasihan. Akhirnya orang tuanya membelikan handphone tersebut, meskipun orang tuanya tahu bahwa anaknya minta dibelikan handphone ini karena ingin main game fighting dengan teman-temannya. Apakah itu perbuatan baik, saudara? Ya, itu perbuatan baik. Karena orang tuanya tidak tega melihat anaknya sedih, sakit hati, akhirnya dibelikan. Tapi apakah itu perbuatan benar? Tentu saja tidak. Kenapa? Anak-anak itu di dalam masa pertumbuhan itu dia meniru, saudara. Punya sifat meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan itu akan dia tiru. Karena apa yang dia lihat, dengar, dan rasakan itu akan masuk di alam pikirannya, bahkan masuk di alam bawah sadarnya, sehingga ada hal-hal tertentu itu yang nantinya akan muncul dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anak yang sering main game fighting, saudara bisa lihat di lingkungan saudara sendiri kalau tidak percaya. Biasanya akan menjadi hiperaktif, ngomongnya kasar, suka bentak, suka berkelahi dan sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan fighting itu akan muncul dalam hidupnya sehari-hari. Kenapa? Karena itu yang dia cerna, itu yang masuk dalam alam bawah sadarnya. Itu sebabnya penting untuk mendidik anak-anak sejak masih kecil. Tanamkan hal-hal yang baik, tanamkan hal-hal yang beretika, bermoral dan sebagainya. Terutama dalam hal berkata-kata. Coba lihat orang tua yang suka marah sama anaknya. Pasti anaknya juga pemarahan, saudara. Karena buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, yang kedua, ada seorang yang melihat seorang miskin. Kemudian dia berniat untuk membantu orang miskin tersebut. Apakah itu perbuatan baik? Ya, itu perbuatan baik. Tapi apakah itu perbuatan benar? Nanti dulu. Motifnya apa? Karena banyak orang berbuat kebaikan sama orang-orang yang membutuhkan. Niatnya supaya masuk surga, supaya selamat. Dalam iman Kristen, hal itu bukan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena sebenarnya yang orang itu pikirkan adalah dirinya, bukan orang miskin tersebut, saudara. Yang dia pikirkan dirinya supaya dia selamat. Jadi orang miskin itu hanya akses saja untuk bisa selamat. Dalam iman Kristen itu bukan kebenaran. Yang benar itu adalah orang-orang yang membantu orang miskin, bukan karena supaya dia selamat, supaya dia dapat pahala atau amal dan lain sebagainya, tidak. Tapi karena dia peduli sama orang yang susah. Itu kebaikan dalam pandangan iman Kristen yang benar. Itu adalah kebenaran. Itu sebabnya kenapa orang-orang Kristen itu tidak perlu mencari keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu anugerah di dalam Kristus. Manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik karena manusia itu terlahir dengan natur dosa. Nah, saya akan bahas poin yang kedua tentang standar keselamatan. Saudara kalau baca perjanjian lama, ada perintah bahwa barang siapa yang tidak setia melakukan seluruh hukum Taurat ini, maka terkutuklah dia. Jadi ada 613 mitzvot yang harus dilakukan setiap hari tanpa cacat celah. Itulah standar keselamatan dalam perjanjian lama. Itu standarnya Tuhan supaya orang bisa masuk surga. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sehingga orang yang melanggar satu saja dari 613 mitzvot dalam hukum Taurat, maka dia akan menjadi orang yang terkutuk. Dan orang yang terkutuk tidak bisa masuk surga, saudara.
Jadi standar keselamatan Allah, standar surga itu kesempurnaan. Tidak boleh ada dosa sedikit pun. Pertanyaannya, adakah manusia yang sudah hidup dalam natur dosa mampu hidup suci tanpa dosa sedikit pun? Tidak ada. Itu sebabnya tidak mungkin manusia bisa selamat karena perbuatan baiknya. Karena ada natur dosa. Sebaik apapun manusia, tetap dia akan melakukan dosa. Makanya Rasul Paulus mengatakan tidak seorang pun yang benar. Semua manusia berdosa. Karena natur dosanya memang sudah ada. Anak kecil tidak perlu diajari untuk mencuri, mengambil uang orang tuanya di dompetnya. Dia akan tahu dengan sendirinya. Anak kecil tidak perlu diajari berbohong. Dia akan berbohong dengan sendirinya. Itulah natur dosa manusia, saudara. Saudara mau berbuat baik semacam apa supaya bisa masuk surga? Dengan standar surganya Allah. Saudara mau berbuat benar seperti apa supaya saudara bisa masuk surga dengan standarnya Tuhan? Tidak bisa. Kalau ada manusia yang mampu mencapai surga, Yesus tidak akan turun untuk menebus dosa manusia. Karena ternyata manusia mampu. Tapi karena manusia tidak ada seorang pun selama ribuan tahun yang mampu mencapai standar keselamatan, karena harus menggenapi seluruh hukum Taurat, maka Yesus harus datang menebus dosa orang-orang yang melanggar hukum Taurat supaya mereka bisa selamat. Jadi jangan pernah bermimpi saudara bisa selamat karena perbuatan baik dan saudara bisa selamat karena perbuatan benar saudara. Kenapa Tuhan pasang standar yang luar biasa yang tidak mungkin manusia mampu lakukan itu? Supaya tidak ada seorang pun manusia yang akan memegahkan dirinya dan mengatakan saya bisa selamat dengan perbuatanku sendiri. Jadi memang Tuhan juga mendidik manusia untuk tidak sombong dan tinggi hati. Jadi jelas ya bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh oleh penebusan. Perbuatan baik saudara tidak mungkin sanggup menyelamatkan saudara. Perbuatan benar saudara tidak mungkin sanggup menyelamatkan saudara. Karena kita terlahir dalam natur dosa. Jadi paham saudara ya? Maka berbuat baiklah karena ketulusan. Berbuat benarlah karena saudara mengasihi orang lain. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi datanglah kepada Yesus, belajar kebenaran dari Dia, karena hanya Dia yang tahu yang mana yang benar, mana yang tidak. Maka saudara akan mencapai hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi ingat, bukan supaya saudara selamat, tapi supaya saudara bisa menjadi orang yang benar dalam pandangan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.